Halo pecinta sepak bola, selamat datang di Bedah Taktik kita hari ini. Saya sangat antusias karena kita bakal membongkar sebuah fenomena yang jujur saja benar-benar membalikkan pemahaman kita tentang sepak bola modern. Selama bertahun-tahun, kita ini selalu dijejali satu dogma lama. Sepak bola itu permainannya anak muda. Kecepatan, stamina, ledakan fisik, semua itu cuma milik mereka yang baru berusia awal 20-an. Tapi tahan dulu. Kalau kalian perhatikan gelaran Piala Dunia 2026 kemarin, pasti kerasa kan ada yang aneh? Ada sebuah anomali taktis yang luar biasa di lapangan. Berbekal data eksklusif dari Opta Analis, hari ini kita akan menganalisa bagaimana turnamen 2026 ini secara resmi tercatat sebagai Piala Dunia dengan rata-rata usia pemain paling tua dalam sejarah. Kita bakal bedah ini layaknya manajer profesional di ruang ganti. Sebelum peluit panjang ditiup, mari kita lihat susunan starting 11 pembahasan kita. Pertama, fenomena pensiun yang tertunda. Kedua, bukti data, rekor usia. Lanjut yang ketiga, barisan veteran pencetak sejarah. Keempat, analisis taktis, mengapa semakin tua. Kelima, paradoks kebugaran dan jadwal padat. Dan ditutup dengan pengalaman mengalahkan usia muda. Kita masuk ke babak pertama, fenomena pensiun yang tertunda. Ekspektasi masa lalu versus realita 2026. Coba deh kalian ingat-ingat lagi momen 3,5 tahun yang lalu. Selesai Piala Dunia Qatar 2022, narasi di media itu kuat banget. Kita semua, termasuk para pandit sepak bola, berasumsi kalau itu adalah panggung perpisahan, swan song terakhir. Kita mikirnya, Lionel Messi udah namatin sepak bola, status GOAT udah aman, dia nggak perlu main lagi. Kita juga sering dengar perdebatan kalau Portugal mungkin bakal lebih mematikan tanpa Cristiano Ronaldo demi ngasih jalan ke generasi baru. Rasanya itu tuh benar-benar akhir dari sebuah era emas. Tapi realitanya di lapangan, alih-alih gandos sepatu, mereka malah seakan menolak buat nyerah sama umur. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, sang maestro Kroasia Luka Modric, Ivan Perisic, sampai Manuel Neuer. Para pemain yang usianya udah menyentuh akhir 30-an, ini nyatanya tetap tampil prima di Amerika Utara pada tahun 2026. Dan yang paling gila, mereka hadir bukan cuma sebagai pelengkap skuad atau pemanis bangku cadangan. Mereka masih jadi tulang punggung tim di panggung paling bergengsi sejagat raya. Lanjut ke babak kedua, bukti data, rekor usia. Waktunya kita menghantam mitos dengan fakta di lapangan. Kalian harus perhatikan angka ini baik-baik. 28 tahun dan 117 hari. Boom! Ini bukan sekedar angka acak. Ini adalah rata-rata usia dari seluruh susunan starting 11 yang bertanding di sepanjang Piala Dunia 2026. Yap, kalian nggak salah dengar. Ini adalah rata-rata usia tertua untuk sebuah turnamen Piala Dunia sejak data mulai dicatat pada tahun 1966. Biar kalian paham seberapa gilanya fakta ini, mari kita bandingkan. Rekor sebelumnya itu ada di Piala Dunia Rusia 2018. Itu momen pertama kalinya rata-rata usia pemain tembus 28 tahun. Tepatnya 28 tahun 11 hari. Nah di 2026 rekor itu nggak cuma sekedar dilewati, tapi benar-benar dilumat habis. Selisihnya sampai 106 hari lebih tua. Dalam kacamata statistik sepak bola elit, lompatan 100 hari lebih dari rata-rata ribuan pemain itu adalah lonjakan yang sangat masif. Kelihatan jelas kan tren makronya? Dari tahun 1982 sampai 2014, grafik usia itu stabil banget di angka 27 tahunan, nggak banyak goyah. Tapi perhatikan kurva di 2 edisi terakhir, meroket. Sepak bola elit internasional sekarang lagi bergeser tajam ke arah taktik yang jauh lebih menghargai jam terbang dan kematangan mental ketimbang sekedar ledakan usia muda. Babak ketiga, barisan veteran pencetak sejarah. Siapa saja para pemain dan tim tertua di turnamen ini? Coba kalian resapi fakta ini. Dari 10 pemain tertua yang pernah merumput di sepanjang sejarah Piala Dunia, 4 diantaranya ada di edisi 2026. Kita lagi ngebahas pemain yang umurnya udah kepala 4. Manuel Neuer, Fozinha dari Tanjung Verde, Fernando Muslera, ditambah lagi veteran tangguh kayak Yuto Nagatomo dan Hernan Galíndez yang umurnya nyaris 40 tahun. Hebatnya, fisik mereka masih sanggup meladeni winger-winger muda yang umurnya baru setengah dari umur mereka. Luar biasa. Tapi fenomena ini gak cuma soal para mega bintang yang ogah pensiun. Ada satu anomali taktis yang super menarik. Namanya Dan Burn, pemain Inggris. Dia mencetak sejarah jadi debutan outfield alias pemain non-keeper tertua untuk timnas Inggris di Piala Dunia sejak tahun 1950. Bayangin aja, dia debut di pertandingan krusial babak 16 besar ngelawan Meksiko di usia 34 tahun lebih. Ini bukti nyata kalau manajer zaman sekarang tuh milih main aman pakai back gaik 34 tahun yang mentalnya udah teruji daripada masukin back 21 tahun yang minim pengalaman. Dan ini menular ke seluruh struktur tim. Bukan cuma 1-2 pemain tua aja, tapi starting 11 secara utuh. Lihat aja timnas Iran.
Mereka berani nurunin pemain dengan rata-rata usia 32 tahun 181 hari pas berhadapan sama Belgia. Itu rekor starting 11 tertua sejak 1966 loh. Di fase gugur yang fisiknya nguras tenaga banget, tim kayak Tanjung Verde dan Kolombia juga nurunin skuad super senior buat meredam pressing intens dari Argentina dan Ghana. Ketenangan veteran terbukti jadi senjata utama mereka. Babak keempat, analisis taktis. Mengapa semakin tua? Evolusi sport science di balik layar. Pertanyaannya, kok bisa pada awet muda gitu di lapangan? Nah, rahasianya bukan cuma soal skill murni, tapi apa yang terjadi di belakang layar. Evolusi sport science adalah kunci utamanya. Pemahaman soal nutrisi, fisiologi, sampai analisis data buat mantau beban latihan pemain sekarang udah gila-gilaan canggihnya. Kalau zaman dulu pemain umur 32 udah dibilang habis karena kakinya loyo, sekarang beda cerita. Dengan teknologi pemulihan modern, masa emas seorang pemain bola bisa ditarik molor jauh melampaui umur pertengahan 30-an. Babak kelima, paradoks kebugaran dan jadwal padat. Ancaman terbesar bagi rekor usia ini. Meski sport science udah super canggih, ada satu benturan besar yang nggak bisa dihindari. Ekspansi kompetisi besar-besaran. Coba lihat, ada format baru Liga Champions, Piala Dunia sekarang bengkak jadi 48 tim, belum lagi Piala Dunia antar klub. Ujung-ujungnya, jumlah pertandingan meledak parah. Beban fisik yang diderita atlet sekarang ada di level paling ekstrim sepanjang masa. Ini murni soal batas biologis manusia yang dipaksa melawan kalender kompetisi yang kejam. Iya sih, aturan baru 5 pergantian pemain itu memang ngasih nafas buatan pas lagi tanding. Tapi itu cuma solusi jangka pendek, nggak membereskan akumulasi kelelahan semusim penuh. Dan tahu nggak siapa yang paling dirugikan? Justru para pemain belasan tahun. Memaksakan debutan usia 16-18 tahun ke dalam jadwal brutal ini sama aja mempertaruhkan karir jangka panjang mereka karena resiko burnout dan cedera permanen. Makanya pelatih timnas makin pikir panjang masukin darah muda. Dan ujung-ujungnya balik bersandar pada para veteran yang udah hatam cara mengatur bensin mereka di lapangan. Babak ke-6, pengalaman mengalahkan usia muda. Mari kita tarik kesimpulan dari turnamen ini. Ada satu rumusan brilian dari Opta Analyst yang benar-benar memukul paku tepat di kepalanya. Di level klub, filosofinya begini. Kalau kamu cukup hebat, berarti kamu udah cukup tua untuk main. Masuk akal karena manajer klub punya waktu berbulan-bulan untuk ngebentuk mental dan taktik pemain muda. Tapi di Piala Dunia, turnamen singkat yang cuma sebulan dan haram hukumnya bikin kesalahan, filosofinya berbalik 180 derajat. Kalau kamu masih cukup hebat, berarti kamu masih cukup mudah untuk main. Di panggung ini, jam terbang, ketahanan mental, dan kepintaran membaca permainan jauh-jauh lebih berharga daripada sekedar bisa lari kencang. Pada akhirnya, Piala Dunia 2026 bakal abadi dikenang sebagai turnamen di mana para kakek-kakek sepak bola membuktikan bahwa kehebatan sejati nggak punya tanggal kedaluarsa. Tapi, ini juga ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang bikin penasaran. Kalau kedepannya kalender kompetisi klub makin brutal dan nggak masuk akal, akankah tren skuad tua ini masih bisa bertahan? Atau pada akhirnya tubuh para legenda ini bakal dipaksa menyerah secara alami sebelum Piala Dunia berikutnya digelar? Coba kalian pikirkan. Terima kasih sudah bergabung dalam Bedah Taktik hari ini. Teruslah menikmati permainannya dan sampai jumpa di analisa mendalam kita berikutnya.